I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. Oke, berjumpa lagi dengan saya di channel Golden Cobra Wonosobo. Kali ini kita membahas settingan terbaik untuk Channa pulchra dan ukuran akuarium yang tepat. Nah, untuk ukuran akuarium kita mengikuti dari master-master di luar sana. Ukuran akuarium itu 3 kali tubuh ikan. Misal ikan 10 cm ya tanknya 30 cm. Nah, ini daripada kalian tidak mendapatkan ilmu, ini saya ajak kalian membuat akuarium dengan cara mudah, tanpa bantuan pemerintah, dan yang pasti murah. Nah, yang pertama kita catat dulu. Kita mau bikin akuarium ukuran 30 kali 20 kali 20. Nah, kita catat untuk kaca depannya. Untuk kaca depan dan kaca belakang ukurannya sama. Ukurannya 30 kali 20. 30 kali 20 kita butuh 2 biji. Nah, kita juga catat untuk kaca dasar ya. Ini kaca dasar atau kaca bawah, ukurannya 30 kali 19. 1 biji. Nah, ini kenapa 19? Karena ini kan tank ukuran 20 ya, lebar 20. Jadi sudah diambil setengah mili dari kaca depan dan setengah mili kaca belakang. Jadi ketemunya untuk kaca dasar itu 19 cm. 20 diambil 1 cm, 19 cm. Nah, kita juga catat untuk kaca sampingnya. Ini kaca samping kita butuh 2 ya. Ukurannya 19 kali 19,5. Nah, ini kenapa kok 19? Itu mengikuti kaca dasarnya. Ini kalau 19,5 karena kita pakai kaca 5 mili dan pemasangannya nempel di atas kaca dasar. Jadi kaca dasarnya 5 mili, tingginya 20, ketemunya 19,5. 20 diambil 5 mili, ketemunya 19,5. Nah, kalau kalian sudah menguasai tentang perhitungan ini, kalian mau pakai bikin akuarium ukuran berapapun dengan kaca 5 mili kalian sudah bisa. Nah, kita masuk ke pemotongan. Nah, ini kita memotong yang kaca depan belakang dulu 30 kali 20. Kita butuh 2 biji. Kita ukur. Nah, ini untuk ukuran yang sini panjangnya sudah pas. Kita ukur untuk tingginya. Ini karena tingginya 20, lebar 20. Kita garis 20. Nah, lalu kita ambil jidarnya. Bisa pakai jidar kayu ataupun kaca, yang penting rata. Ini saya pakai kaca lah biar gampang lah cari yang ada saja. Nah, lalu kita siapkan alatnya. Ini saya pakai alat yang murah, cuma 60.000. Nah, yang pertama kita paskan dulu si mata pisau ke garis coretan kita supaya pemotongannya pas. Lalu kita olesin seperti ini. Ini fungsinya untuk pelumasan ya. Pelumasan kan di dalam sini kan ada solarnya. Nah, kita garis pelumasan dulu, lalu kita tarik. Nah, ini pelan-pelan saja, yang penting semuanya tergores. Nah, kalau semuanya sudah tergores, kita patahkan ini. Tinggal kita tekan. Nah, sangat mudah dengan alat yang murah. Ini alatnya cuma 50.000. Dan untuk hasil pemotongannya, ya kalau menurut saya
ya udah lumayan lah, udah lumayan rapi. Nah, karena ini kita butuh banyak potongan. Ini untuk kaca depan belakangnya kita butuh 2. Ini kita skip saja ya, pemotongannya kita skip untuk mempercepat videonya karena terlalu lama, ini videonya terlalu lama. Nah, ketika semuanya sudah terpotong, kita amplas dulu. Kita amplas semua sisi-sisi bekas potongan. Nah, ini sisi ini kita amplas semua. Nah, setelah diamplas, kita masuk ke penataan. Nah, ini penataan ini penting supaya kalian mudah, kalian nggak usah bingung-bingung cari temen. Jadi penataannya seperti ini. Ini biar lebih kalian memahami ya. Catat dulu, ini kaca belakang. Jadi kaca belakang ini kita taruh di bagian yang paling bawah. Lalu kita ambil untuk kaca dasar. Ini kaca dasar, kaca bawah. Ini kita taruh di sebelahnya karena ini pemasangannya nanti numpang kaca belakang. Nah, kita ambil juga untuk kaca sampingnya. Nah, untuk kaca samping kita taruh di sebelah kanan ya, sebelah kanannya supaya lebih mudah dalam pemasangan nanti. Supaya kalian juga nggak begitu kerepotan. Nah, tapi kita catat dulu untuk ukuran 19,5-nya kita kasih tanda. Ini yang 19,5. Pemasangannya harus seperti ini. Kita kasih tanda. Nah, ini yang panjangnya 19,5. Karena kalau nanti terbalik, akuariumnya apa ya, jengjot lah, nggak rapi, selisih 5 mili. Nah, ini untuk kaca depannya. Ini kaca depan kita simpan dulu saja karena pemasangannya nanti terakhir. Nah, kita siapkan silen. Ini lemnya saya pakai yang murah saja, cuma 25.000, tapi hasil rekatannya lumayan lah. Nah, yang pertama kita silen adalah kaca belakang. Ini kita silen letter U. Semua kita silen. Nah, kita silen juga untuk kaca sampingnya. Ingat ya, yang disilen itu yang 19,5. Jangan sampai ada yang kelewat. Nah, setelah disilen, langsung kita pasang dulu. Kita angkat kaca dasar, numpang di kaca belakang. Nah, kita tempel saja. Setelah itu kita taruh, kita ini senderin. Lalu kita ambil ke kaca 19,5-nya, nempel ke kaca dasar. Jangan lupa pojok-pojokannya jangan ada yang keluar terlalu jauh ataupun masuk terlalu jauh. Pokoknya yang penting semua pojok-pojoknya pas ya. Jadi akuariumnya nanti rapi. Nah, setelah itu kita silen lagi. Kita silen untuk pemasangan kaca depan. Kita silen letter U lagi. Nah, lalu kita pasang. Ini karena ukurannya sama, kita pasang saja, bolak-balik, aman. Mau kebalik juga aman ini. Nah, setelah semua terpasang, pojok-pojokannya dicek lagi. Pokoknya harus pas supaya akuarium kita rapi. Nah, kalau sudah seperti ini ya sudah jadi. Kita tinggal membersihkan silennya. Kita ratakan. Ini supaya tidak terjadi kebocoran ya. Kita ratakan silennya.
Dan ini semuanya harus semua silen harus rata. Karena kalau ada yang kelewat nanti bocor. Nah, kalau sudah seperti ini kita tunggu sampai kering. Lalu kita masuk ke pemasangan skotlet atau background. Nah, yang pertama kita siram dulu. Kita siram menggunakan air sabun, kita ratakan sambil kita grepe-grepe lah. Masih ada sisa silennya atau tidak. Kalau masih ada sisa silen, kita bersihkan pakai cutter. Ataupun apa yang lain, yang penting bisa buat membersihkan ya. Nah, ini kita harus bersih, nggak boleh ada sisa silen, sisa debu, apalagi kerikil. Karena nanti pemasangannya jadi bergelembung. Nah, ini harus bersih. Nah, kalau sudah bersih, kita siram sekali lagi. Kita tuangkan air sabun 1 kali lagi. Kita ratakan untuk pemasangan backgroundnya. Nah, kita pisahkan skotlet dari kertasnya. Nah, lalu kita pasang saja. Kita paskan ujung belakangnya dulu, biar pemotongan sisanya nanti di bagian depan, biar gampang. Nah, setelah itu kita siapkan kartu ATM ataupun kartu apa untuk menggosok ya. Ini membuang airnya. Ini usahakan semua air keluar supaya tidak bergelembung. Nah, kalau sudah rata kita potong sisanya. Nah, kalau semua sudah terpotong ya sudah jadi. Tinggal depan mau dikasih skotlet atau tidak. Kalau tidak dikasih skotlet, kita masuk ke penyetingan selanjutnya. Ini saya ganti pakai background yang putih ya, karena ini buat pulkra. Nah, ini kita siapkan pasirnya, pasir yang bersih. Ini saya pakai pasir ukuran 05, pasir nomor 1 kita ayak. Setelah kita ayak, kita cuci bersih. Nah, ini kita masukkan semuanya saja. Setelah itu, kita ambil kartu ATM yang tadi untuk meratakan. Ini usahakan semua ketutup. Di sini apakah harus rata ataupun bergelombang? Nah, itu kembali ke selera. Kalau seleranya suka yang rata kayak lapangan ya silahkan pasirnya rata. Kalau yang suka bergelombang ya mending bergelombang, nggak apa-apa. Nah, setelah itu kita masukkan kayunya. Ini kayu saya beli cuma 15.000 ya, kayu rasa mala. Nah, setelah itu kita masukkan piring. Kita taruh piring di dalam. Ini bukan buat makan ya. Ini untuk supaya si pasir tidak terbang. Karena ini kalau dikasih air, pasir lembut kayak gini pasti berterbangan. Nah, ini untuk mengamankan saja. Nah, kita masukin air pelan-pelan saja sampai penuh. Karena ini airnya masih kabut ya, langsung kita kuras lagi saja. Kita kuras sambil membuang kotoran yang berterbangan. Nah, setelah kita buang airnya, kita pindahkan dulu ke tempat yang sudah kita siapkan. Lalu kita isi air lagi. Nah, kalau ini kita isi air sampai penuh karena ini air terakhir ya. Sudah tidak kabut lagi. Nah, kalau sudah penuh, itu kita bersihkan dulu gelembung-gelembung yang nempel di kaca ini. Kita bersihkan sampai bersih, karena ini air keran pasti ada gelembungnya. Nah, ini bisa kita tunggu 2 hari sampai gelembungnya hilang dan air stabil. Tapi karena ini saya pede, airnya bagus, kita masukin ikan saja lah sudah. Nah, kita aklimasi dulu ikan pulkra 7 cm-nya. Nah, dalam aklimasi ini mending dimatikan lampunya. Kita tunggu 10 sampai 15 menit lah, baru kita nyalakan lagi.
Nah, kita nyalakan untuk memasukkan ikan. Nah, ini untuk memasukkan ikan, biarkan ikan keluar sendiri saja, supaya si kotorannya itu nggak ikut masuk. Karena ini kan air baru, sayang banget kalau ada kotoran yang ikut masuk. Nah, setelah itu kita matikan lagi lampunya, kita tunggu ya 10-15 menit lagi, sambil kita pantau ikannya sudah aktif atau belum. Nah, kalau ikan kita sudah aktif, kita nyalakan lagi nggak apa-apa. Nah, ini ikannya ini masih stres ya, ini kepalanya masih ada bintik-bintik hitam. Tapi kita cobalah mau flaring apa enggak. Nah, ini flaring. Nah, sebenarnya apakah harus banget gitu pakai kayu? Kan kadang ada orang tanya seperti itu. Sebenarnya kayu itu supaya kita melihatnya itu kayak ada hiasan aja sih ya. Wajib banget ya enggak, tapi kalau nggak dikasih kan terlalu polos, malah pemandangannya agak kurang. Nah, kalau untuk tanaman, kalau saya malah kurang suka. Pulkra warnanya sudah biru, dikasih tanaman warna hijau, kayaknya kurang sinkron aja. Tapi ya kembali ke selera kita masing-masing, mau dikasih kayu, dikasih batu ataupun apa kan terserah kita. Nah, ya mungkin bisa membantu kalian tentang bagaimana cara membuat tanknya, inspirasi settingan. Ya, ini kalau ada salah kata silahkan dikoreksi. Saya juga masih perlu banyak belajar dari kalian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum. Salam dari Wonosobo. I tried so hard and got so far.